Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya sendiri Deva Leonanta dengan NPM 1951021027, dengan rekan saya sendiri Triwindarti Lutfia Sukandi dengan NPM 1951021017, dengan mata kuliah Ekonometrika 1 dari jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Lampung. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang bagaimana cara atau tutorial mencari regresi dan estimasi. Jadi step pertama yang harus kita lakukan adalah kita telah menginstal aplikasi eViews itu sendiri ya. Jadi di sini yang saya pakai adalah eViews versi 10. Kemudian kita harus sudah memiliki data mana yang akan kita regresikan melalui aplikasi eViews itu sendiri. Jadi aplikasi eViews ini adalah cara bagaimana untuk meregresikan data yang akan kita regresikan gitu. Selanjutnya setelah kita buka aplikasi eViews tadi, di sini ada menu tampilan seperti ini. Kita klik create a new eViews work file di sini ya. Kemudian muncul seperti ini, work file structure type. Kita pilih date atau regular frequency, dan data specification frekuensinya adalah annual. Mengapa? Karena di sini kami menggunakan data tahunan ya, dari tahun 1974 sampai tahun 2022. Jadi di sini kita klik di sini, kita tulis start date-nya sesuai tahun yang tadi 1974 dari data saya, dan sampai tahun 2002. Kemudian kita klik OK. Dan setelah itu kita akan memasukkan data variabel terikat dan variabel bebasnya ini. Di sini di eViews kita klik di menu quick ini, kemudian kita klik empty group edit series, dan muncul tabel seperti ini ya. Nah, di sini kita scroll dulu ke atas karena masih ada space kosong untuk nama datanya. Lalu kita kembali lagi ke tabel data yang akan kita regresikan. Di sini kita blok dari Y sampai YD kecuali tahunnya ya. Kita blok di sini sampai tahun 2002. Kemudian kita copy. Setelah kita copy, lalu kita paste ke aplikasi eViews tadi. Kita kembali lagi di sini. Di sini kita paste-nya. Lalu muncul tabel seperti ini, dan tabel yang satunya sudah muncul ya, variabel bebas dan variabel terikat. Catatan seperti yang kita ketahui, jadi di aplikasi eViews ini kita harus menggunakan titik ya di datanya. Jangan menggunakan koma, karena di eViews tidak bisa membaca jika memakai koma. Jadi kita tidak bisa meregresikannya lah. Jadi di sini setelah seperti ini, kita klik Y di sini, lalu kita klik Ctrl di keyboard kita, lalu kita klik PC, PB, dan YD. Jadi dalam mengeklik ini Y, PC, PB, dan YD itu harus berurutan ya, sesuai dengan yang ada di sini. Kemudian kita klik kanan, lalu kita klik open, dan kita pilih as equation. Setelah itu muncul tampilan seperti ini. Jadi di sini ada rumusnya ya. Di C ini kita hapus terlebih dahulu, kita pindahkan ke belakang Y. Setelah kita pindahkan seperti ini, kita klik OK. Lalu muncullah data hasil regresi dari data yang tadi yang sudah saya perlihatkan dari data ini. Inilah hasil regresinya. Lalu kemudian di sini kita lihat koefisien C-nya sebesar 27.68981.
dan koefisien PC-nya minus 0,110,974 dan koefisien PB-nya 0,031975 dan YD-nya 0,226694. Jadi seperti yang kita ketahui, jika variabel lain bernilai 0, maka akan mengakibatkan kenaikan atau penurunan pada koefisiennya gitu. Kita lihat C ini mengalami kenaikan dan PC mengalami penurunan karena di sini terdapat minus, dan PBYD mengalami penaikan. Lalu bisa kita lihat probabilitasnya sebesar 0,000, PC-nya 0,0024, PB-nya 0,0749 dan YD-nya 0. Apabila probabilitas mendekati 0, maka akan semakin berpengaruh pada variabel terikatnya gitu. Di sini tes statistik yang bisa kita lihat, tes statistik C11.07336 dan PC minus 3.380.191, PB-nya 1.85884 dan YD-nya 15.68646. Dan di sini R-square-nya sejumlah 0.991437. Jadi R-square ini adalah kemampuan variabel dalam mempengaruhi variabel terikatnya. Dan F statistiknya sebesar 94.8778. Lalu hasil interpretasinya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menginterpretasi hasil dari regresi tadi, di mana beta 0 atau C itu apabila variabel PB, YD, dan PC yang merupakan variabel bebas bernilai 0, maka dapat disimpulkan bahwa pada konsumsi ayam per kapita sebesar 27.681 pon. Kemudian beta 1 atau harga ayam per ton itu apabila terjadi kenaikan harga ayam potong sebesar $1, maka akan terjadi penurunan konsumsi pada ayam per kapita sebesar 0,109764. Kemudian beta 2 harga daging sapi per pon, apabila terjadi kenaikan pada harga daging sapi per pon sebesar $1, maka terjadi peningkatan pada konsumsi ayam per kapita sebesar 0,031975. Kemudian beta 3 pendapatan disposable Amerika per kapita, apabila terjadi kenaikan pendapatan disposable Amerika Serikat per kapita sebesar $1, maka konsumsi ayam per kapita akan terjadi peningkatan sebesar 0,226694. Kemudian uji hipotesis parsial atau uji T. Itu digunakan untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebas secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Di mana uji ini dilakukan dengan membandingkan T hitung atau T0 dengan T tabel atau TA. Apabila T0 lebih besar dari TA, maka HO ditolak atau HA diterima. Sehingga variabel independen berpengaruh secara signifikan positif atau negatif terhadap variabel dependen. Yang kedua, apabila T0 kurang dari TA, maka H0 diterima atau gagal ditolak dan HA diterima. Jadi kesimpulannya itu variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Kemudian untuk mencari tahu apakah variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat, maka diperlukan adanya uji DF. Yang pertama, uji DF untuk variabel PC atau harga ayam per ton, di mana H0 beta 1 sama dengan 0, HA beta 1 kurang dari 0, T tabel yang didapatkan untuk variabel PC ini sebesar 1,708, T statistik untuk variabel PC didapatkan min 3,380191. Kemudian alpha yaitu 0,05. Sehingga dalam mencari DF ini 29 ini didapatkan dari hasil regresi, yaitu include
observation. Kemudian 3 didapatkan dari jumlah variabel. Kemudian didapatkan nilai DF dengan alpha 5% yaitu sebesar 1,708. Dapat dilihat dari grafik di sini bahwa HO diterima dan HA ditolak. Kesimpulan yang didapatkan yaitu tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara harga ayam atau PC dengan jumlah konsumsi ayam, sehingga secara parsial untuk harga ayam atau PC tidak berpengaruh negatif terhadap jumlah konsumsi ayam. Dan yang kedua yaitu variabel PB atau harga daging sapi per pon, di mana H0 beta 2 sama dengan 0, HA beta 2 lebih dari 0. Tabelnya yaitu 1,708, hitungnya 858844. Alpanya yaitu 0,05. Kemudian menghitung DF itu 29 ini didapatkan dari hasil regresi yaitu include observation sebesar 29. Kemudian 3 ini didapatkan dari jumlah variabel yaitu 3. Kemudian dikurang 1. Kemudian nilai DF dengan alpha 5% yaitu 1,708. Kemudian dapat dilihat dari grafik ini kesimpulan yang didapatkan yaitu bahwa H0 ditolak atau HA diterima. Kesimpulannya didapat nilai T hitung lebih besar dari T tabel yaitu sebesar 1,85 dan T tabel sebesar 1,708. Maka karena T hitung lebih besar dari T tabel, HO ditolak, di mana dalam parsial terdapat pengaruh yang cukup signifikan antara daging sapi dengan jumlah konsumsi, sehingga secara parsial variabel PB atau harga daging sapi merupakan pengaruh yang positif terhadap jumlah konsumsi ayam atau Y, sehingga dapat dikatakan bahwa ayam merupakan barang substitusi dari daging sapi. Kemudian yang ketiga ada variabel YD atau pendapatan disposable Amerika Serikat per kapita, di mana H0 beta 3 sama dengan 0, HA beta 3 lebih besar dari 0. T tabelnya yaitu 1,708, T hitungnya 15,68. Alpanya 0,05. DF sudah dikatakan tadi, DF itu merupakan hasil dari regresi. Hasil yang didapatkan dari hasil regresi yaitu include observation sebesar 29, 3 merupakan jumlah variabel. Kemudian nilai DF dengan A5% yaitu 1,708. Dapat dilihat dari tabel ini dari grafik di atas, maka dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima. Kesimpulannya yaitu didapat T hitung lebih besar dari T tabel, di mana T hitung sebesar 1,85 dan T tabel sebesar 1,708, maka HO ditolak. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, nilai T hitung lebih besar dari T tabel yaitu 15,68 dan T tabel sebesar 1,708, maka HO ditolak. Dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan disposable Amerika Serikat per kapita atau YD dengan jumlah konsumsi ayam, sehingga secara parsial pendapatan disposable Amerika Serikat per kapita atau YD merupakan pengaruh yang positif terhadap jumlah konsumsi ayam.
Kemudian ada uji hipotesis bersama-sama, di mana mencari DF, rumusnya yaitu N dikurang K dikurang 1. N merupakan input observation, kemudian K merupakan variabel, sehingga DF sama dengan 29 dikurang 3 dikurang 1, yaitu 25. Kemudian alpha sama dengan 0,05 atau 5%. F tabel sama dengan 3,01, F statistik 964,8778, sehingga hasilnya F hitung lebih besar daripada F tabel, yaitu 964,8778 lebih besar dari 3,01, di mana keputusan yang didapatkan yaitu HO ditolak dan HA diterima. Terdapat hasil bahwa F hitung lebih besar daripada F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi pengaruh yang signifikan antara harga ayam PC, kemudian variabel PB atau daging sapi, dan pendapatan disposable Amerika Serikat per kapita atau YD secara bersamaan terhadap jumlah pon pada konsumsi. Kemudian dapat disimpulkan bahwa variabel PC dan PB dan YD memiliki pengaruh terhadap variabel Y atau variabel konsumsi ayam per kapita. Baik, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.